ketika Raja Majapahit yang mendirikan Singapura, kan masuk Islam. Itu dan Muhayyad Shah. Itu kan itu sekitar tahun 1200-an. Berarti memang dasarnya itu memang Hindu ya. Hindu. Setelah itu baru masuk Islam. Buddha dulu ya. Jadi berubah dari Buddha ke Islam. Hindu menjadi Buddha. Iya. Dan Islam. Dan seluruh orang Hindu yang datang itu pedagang, tidak ulama. Iya. Pedagang sih. Jadi ya? Yang mengajarkan orang membuat sawah jelas orang Hindu. Orang Buddha-nya tambang. Orang Islam dagang. Jadi kan. Jadi kalau nama Minang itu ya Islam. Tidak ada Minang yang tidak Islam. Tidak Islam. Nah, tetapi asalnya orang Hindu. Kalau tidak orang Hindu tidak sawah. Nah, dulu sawah gua lagi ke Manuai kan. Dia doa sesajian. Ya. Kalau tidak diagen saja akhirnya menangi padi ke. Itu buktinya Wak Indur. Iya, kemudian tiap tapi sawah itu ada kapuro. Ya kan? Kapuro itu sama gapura Bali. Di situnya gapura pintu kapuro, kan. Nah, ada dari bukit, ya kan? Ada bukit Tapuang, ya kan? Oleh karena dulu memang awak ke berasal dari Petapahan. Di situlah pelabuhan tertua. Masuknya awak dari Funan, dari kebudayaan Dongson itu kan, ke pelabuhan Petapahan. Dari Petapahan itulah bersebar orang mencari dan lain-lain. Satu suku jadi kalau kita bagi hampir suku di Minangkabau, kelompok suku Kuliang, kelompok suku Bodi Ciniago, kelompok suku Petopang, kelompok suku Melayu, kan? Yang tertua itu kelompok suku Petopang. Kelompok suku Petopang itu pada kampungnya. Jambak, Topang, Salo, Kutianyi, Belukasuk, Gunampu. Limo sebenarnya. Kampung. Suku Topang. Ini orang yang menguasai hutan kok. Tanya orang itu ke Rimbosa orang Kutianyi. Iya. Orang Salo ya ke Gunung Senggalang lebih tinggi ke Senggalang ke Jambak. Di Gunung Merapi dan Jambak. Iya. Itu satu. Itu datang pada saat orang waktu mempercayai tentang nenek moyang itu ada harimau. Iya. Masa sampai kini sampai ada kalau beraliknya jadi harimau. Itu kan. Itu. Jadi itu kebudayaan alun Hindu lah. Sebelum Hindu tuh. Ya. Kemudian datang suku Latau Jebasi. Kelompok suku tu. Tapi carinya PI. Kelompok suku itulah Melayu, Bendang, Kampai, Mandailing, Panai. Itu kan. Ikolah nama mempunyai wilayah tentang sungai. Jadi batang senama aku dari Lintau sampai ke Mungka kan. Kalau tidak orang Bendang, orang Melayu, orang Kampai, orang Mandailing. Termasuk di daerah Pangkalan. Acara petang melimau tu acara batang ayi. Siapa yang batang ayi? Orang Melayu, orang Mandailing, orang Bendang, orang Kampai. Jadi siapa bertanggung jawab terus petang melimau tu Nasrani, suku Mandailing. Ada orang Topang. Itu kan. Lalu datanglah suku-suku yang ingin membuat konsep negari. Itulah dua suku. Ketobeliang dan Bodi Ciniago. Jadi bukan dua kelompok suku di Minangkabau, sampai kelompok suku. Sampai episode kedatangan. Jaraknya ratusan tahun. Tapi datang sado itu dari Burma, dari Laos, dari Funan, Vietnam sini kan, Funan. Itulah makanya banyak awak menggunakan bahasa Burma. Tapi intonasi lah Minangkabau. Durian ditakuk rajo. Cikal bakalnya bahasa Burma. Durian petakai raya. Dataran tinggi. Jadi kan. Kampung itu bahasa Laos. Sawah Laos. Itu nenek moyang orang Minangkabau di situ. Laos. Malah ada pertukaran Raja Kampar, gitu kan? Raja Campa. Campa itu ke bahasa orang Vietnam kan Raja Kampa. Ya kan? Raja Kampa itu besar di Mai. Ya kan? Itulah sampai menjadi Raja Campa, pengganti Punan kan. Perebutan Campa dan Punan. Kemudian Mai itulah sebagai pusat industri batu-batu di Kamboja. Jadi raja terakhir Mai kalau menurut anunya adalah raja apa namanya?
Sri Kesra Barabumi, gitu kan. Jadi Mai itu dulu dari Patapan itu kan, dia menjalan dia cari 5 sampai 6 paling anu. Tapi adanya satu daerah data tapi tunggu itu barangkali itu danau dulu. Batu-batu andesit yang ada di Arau kan membuktikan itu danau dulu. Jadi negeri tertua itu Mai. Itu. Dalam tambah adat itu ya orang 50 kota kan mempunyai nilai 6 Merampe, Raja 65. Kan itu kan. Mana nilai Merampe tu? Datuk Maraja Balai di Moropati, kan? Itu Datuk Siri Merajo di Mungka. Kemudian Datuk Majindo di Panang. Kemudian Datuk Bendaro di Mai Anggi. Gitu kan? Balai yang pek tu. Balai tanah namanya di Moropati. Balai Sandipade di Mungka. Balai Nampanjang di Panang. Kemudian Balai Godang di Mai Aguduri. Sampai balai ini ni. Kemudian baru datang Raja Peguruyong mencari ingin mengembangkan wilayahnya adat kemari. Itulah 5 raja itu. Raja nan menjadi tempatan pertama pemuncak luar 50. Datuk Raja Semagayon Mengiang di Balai di Hulu di Setuju Benar. Itu yang pertama. Yang kedua baru datang Datuk Merajo Indo membangun di Balai Jari yang Itabi sebagai pusat limbago. Yang ketiga baru datang Datuk Bendoro Hitam ke Telaga Gantian. Kan? Nama balainya Balai Geluang. Itu kebesaran Raja di Ranah, ada kan? Nang Kampe, baru datang Datuk Paduka Maharajo di Sitanang Morolakin, kan? Di Balai Melintang. Di nama sambutan Balai Melintang di Sitanang Morolakin, di Sitanang. Nang kelima, baru datang penguasa tertinggi, kan? Yang punya wilayah, yang punya pusat perahu, ya? Supaya Kumbuh tu ada kan ada tempat pelabuhan perahu-perahu dari Lintau, kan? Suku, di situlah ada tu Pramatu Alam 6 Putih di Sepisang Kota Ngadang. Itu masalah. Coba bayangkan 2/3 kota Kumbuh orang Kampai punya. Kampai punya tu. Kampai punya. Jadi oleh karena itu 9 raja di Siko lah. Itulah yang mewakili orang Minang yang merantau terdesak oleh padri, terdesak oleh perang suku dulu kan. Lari ke Melaka, kan? Malam di Sneplan dekat Pekanbaru, menyeberang dia terus ke Melaka, kan? Ke Melaka sampai Panu, ke Cik Raja Johor, mari, coba, itulah. Nenek moyang Merampek tu pergi lagi situ. Itulah namanya Datuk Undang Merampek di Negeri Sembilan. Datuk Undang Sungai Ujong, Datuk Undang Rembau, Datuk Undang Johor, dan Datuk Undang Jelebu. Datuk Undang pun tak mau mangkit di Raja. Dia cari Raja ke Peguruyong. Di tempat kala situ kali mau balai. Kapai Kumbuh dicari Raja. Orang Kumbuh menyerang ke Peguruyong. Kan? Dilahirkan di situ 5 raja. 5 raja tu kan daerahnya Gunung Pasir, Gembence, Irena, kemudian Jempol dan Lumah. Jadi 9 balai di Negeri Sembilan, 9 balai awak sekarang. Itu simfoni budaya kalau kita lihat dari aspek itu sendiri kan. Pak, ini Pak. Tinggal tentu menulis lah. Jadi itu bagian dulu kan. Salah kalau begitu tinggi mbak kota kembar dengan Negeri Sembilan. Nang Kamban mana aja lu kabupaten ibu kota. Di Kumbuh. 9 balai sebab 9 balai sih. Ini Banda Molo balai sih. Apa Banda Molo balai sih? Balai tanah, balai melintang. Itu di hubungan perkotaan. Awak enggak salah enggak? Itu hubungan perkotaan. Ini Pak.